Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zahra Medina Samila dari Prodi Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan mempresentasikan hasil artikel yang telah saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah riset dan publikasi. Untuk judul yang saya ambil yaitu integrasi pembelajaran matematika modern dengan peran Fibonacci pada masa Renaissance. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi dari deret Fibonacci dan golden ratio dalam berbagai disiplin ilmu dan integritasnya dalam matematika modern. Kemudian untuk pendahuluannya, matematika adalah ilmu yang mempelajari besaran, struktur, ruang, dan perubahan. Dalam prakteknya, matematikawan membuat, merangkai, dan menggunakan pola-pola tertentu untuk merumuskan aturan umum baru yang bisa digunakan membangun kebenaran melalui metode deduksi yang ketat serta diturunkan dari aksioma-aksioma dan definisi-definisi yang bersesuaian. Selain itu juga, matematika dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang senantiasa berkembang dari masa ke masa. Menurut Conran, ada 3 tujuan mempelajari matematika, yaitu yang pertamanya untuk melakukan pekerjaan teknis, dan yang selanjutnya untuk memecahkan persoalan kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir yaitu untuk latihan logika sederhana. Masuk ke matematika modern. Nah, matematika modern merupakan proses peralihan dari matematika tradisional. Karena adanya ketidakpuasan dengan matematika tradisional, maka lahirlah matematika modern. Kemudian, istilah matematika modern merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu modern mathematics. Di Amerika Serikat, modern mathematics itu dikenal juga dengan nama new mathematics, yang bila diterjemahkan menjadi matematika baru. Matematika modern lebih mengutamakan kepada pengertian daripada keterampilan berhitung dan hafalan. Dalam matematika modern, menjawab persoalan itu lebih ditekankan kepada mengapa, bukan bagaimana. Nah, matematika modern itu lebih mengutamakan penggunaan bahasa dan istilah yang lebih tepat. Dalam matematika modern, kita menggunakan konsep-konsep baru, sehingga matematika modern itu lebih menekankan kepada mempelajari struktur matematika secara keseluruhan. Untuk Fibonacci. Nah, Fibonacci ini memberikan rumus bilangan yang kemudian dikenal dengan nama deret Fibonacci atau yang sampai sekarang masih terkenal dengan deret Fibonacci. Nah, deret bilangan Fibonacci memberikan kekuatan dan pengaruh luar biasa untuk seluruh dunia. Bahkan sampai sekarang bukunya pun masih terkenal. Sadar atau tidak, jika kita perhatikan alam di sekeliling kita atau fenomena di sekeliling kita ternyata ada sebagian baik itu dari tumbuhan bahkan diri kita sendiri yaitu manusia ternyata ada keterkaitannya dengan bilangan Fibonacci ini. Nah, hal ini kemudian menjadi alasan bahwa peranan Fibonacci dalam pembelajaran matematika modern dapat menggunakan rumus bilangan Fibonacci yang terdapat dalam barisan deret arit matematika. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengetahui betapa pentingnya peran Fibonacci dalam temuannya di masa Renaissance hingga sekarang dalam pembelajaran matematika modern. Nah, untuk metode penelitiannya, saya dalam artikel ini mengambil metode penelitian deskriptif, yaitu dengan menyajikan gambaran, klarifikasi mengenai Fibonacci pada masa Renaissance terhadap pembelajaran matematika modern, serta studi pustaka atau library research dengan mengumpulkan beberapa buku, artikel, serta pendapat para ahli mengenai peran Fibonacci pada masa Renaissance. Nah, dan matematika modern yang kemudian dikembangkan dengan berbagai penemuan yang ada. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan ataupun referensi untuk mencari informasi mengenai peran Fibonacci pada masa Renaissance terhadap pembelajaran matematika modern. Kemudian, hasil dan pembahasan yang telah saya temui dalam metode library research, yaitu yang pertama adalah ada dari deret Fibonacci. Nah, deret Fibonacci merupakan sebuah deret relasi rekurensi yang terbentuk dari dua buah deret sebelumnya. Berikut ini merupakan penggalan dari deret Fibonacci seperti 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan 89. Bisa dilihat bahwa deret Fibonacci pertama kali ditemukan oleh Fibonacci pada tahun 1170 sampai 1250 Masehi. Kemudian ada dalam artikel lain juga mengatakan bahwa sebenarnya bukan Fibonacci yang menemukan, tetapi Fibonacci menemukan ketika deret ini masih belum begitu matang untuk dipublikasi, sehingga diambil alih oleh Fibonacci. Kemudian ia mempublikasikan penemuannya melalui bukunya yang berjudul Liber Abaci setelah mempelajari tentang aritmatika dan sistem bilangan Hindu-Arab. Menurut Atmaja,
Nah, relasi pembentuk dari Fibonacci mengakibatkan diperolehnya suatu sifat menarik, diperoleh bahwa jika kita membagi satu angka dalam deret tersebut dengan angka sebelumnya, maka akan didapatkan sebuah angka hasil pembagian yang besarnya saling mendekati satu sama lain. Besar hasil pembagiannya mendekati satu sama lain dan bernilai tetap setelah angka ke-13 dalam deret tersebut. Itulah uniknya deret Fibonacci. Dan yang kedua itu ada golden ratio. Nah, Fibonacci juga menemukan golden ratio atau rasio emas, merupakan sebuah teori yang sangat menarik untuk dipelajari. Nah, golden ratio adalah sebuah perbandingan yang sering ditemui di alam yang menggambarkan keseimbangan. Rasio emas yang telah diteliti oleh ilmuwan barat dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu 2.400 tahun. Golden ratio bisa dilambangkan dengan bentuk V. Bisa dilihat bentuk V-nya yaitu ini adalah sebuah bilangan unik yang bernilai sekitar 1,618. Nah, rasio emas ini sering kita jumpai dalam geometri, arsitektur, seni, bahkan bentuk natural yang alami. Yang menarik lagi dari rasio emas ini adalah rasio ini dianggap sebagai perbandingan yang menghasilkan bentuk geometris yang indah dan menarik. Kemudian ide sederhananya akan dijelaskan dalam ilustrasi berikut. Bisa dilihat dalam ilustrasi berikut ini. Penjelasan tentang golden ratio. Nah, telah banyak matematikawan dari berbagai era seperti Pythagoras dan Euclid dari Yunani kuno sampai ahli matematika Italia abad pertengahan yaitu Leonardo da Pisa dan ahli astronomi Renaissance Johannes Kepler ya, hingga tokoh-tokoh ilmuwan seperti pakar fisika dari Oxford, Roger Penrose telah menghabiskan banyak waktu untuk memahami rasio sederhana ini dengan sifat-sifatnya. Jadi, walaupun Fibonacci telah menemukan, tetapi masih banyak ilmuwan lain untuk mengembangkan golden ratio ini. Dan yang terakhir yaitu adalah yang saya temukan dari penelitian ini itu aplikasi dari Fibonacci dan golden ratio. Ternyata dari Fibonacci dan golden ratio ini sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari kita, seperti contohnya dalam bidang arsitektur dan desain interior. Nah, rasio emas dan peranannya dalam mempengaruhi indah. Tidaknya suatu rancangan sudah bukan hal yang asing lagi bagi mayoritas perancang bangunan dan interior desainer pada masa kini. Himpunan pasangan bilangan yang menghasilkan bentuk unik tersebut menjadi landasan dasar dalam mendesain sebagai besar karya yang ada di dunia. Pada umumnya, penggunaan rasio emas dalam bidang arsitektur terlihat jelas untuk bangunan yang mengadaptasikan bentuk segi empat. Nah, persegi panjang emas memegang peranan penting dalam menentukan lebar dan panjang bidang bangunan. Tak hanya terbatas pada bentuk segi empat, tapi ternyata golden ratio ini juga bisa dalam seperti kubah, pilar, panah, bahkan piramida Mesir juga menggunakan rasio emas ini. Nah, bisa diperhatikan ini ada gambar spiral emas seperti yang terlihat. Jadi, spiral emas ini terbagi dua bagian secara visual. Ada persegi panjang yang besar dengan detail yang lebih sedikit, dan ada persegi panjang yang lebih kecil di sebelahnya dengan detail yang lebih banyak. Nah, bentuk ini mengindikasikan proporsi bagian kosong dan bagian terisi dari suatu bidang. Nah, pembagian bidang ini tidak hanya berkaitan dengan berisi atau tidaknya suatu area, tetapi selain hal tersebut, beberapa perbandingan yang dapat diperhitungkan, contohnya yaitu tinggi dinding dan tinggi atap rumah. Jadi begitu bermanfaatnya golden ratio ini. Kemudian untuk simpulannya, simpulan hasil penelitian atau artikel yang telah dibuat yaitu deret Fibonacci dan rasio emas sangat bermanfaat dalam penerapan di bidang ilmu pengetahuan lainnya, tidak hanya di matematika. Nah, konsep yang sederhana memudahkan dalam memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Bisa dilihat walaupun deret Fibonacci sederhana atau rasio emas yang sebegitu sederhananya, tetapi bisa memecahkan masalah yang begitu kompleks seperti arsitektur. Nah, integrasinya dalam matematika modern ini yaitu dapat dipakai dalam penerapan konsep matematika sehari-hari. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.